Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fi dini amin. Ya rabbal alamin ya mujibas sami. Wa yu'dabu tarkul isra'i wa in khafa fawdat taharrumi wa kada al-jamaah al-asr. Wa yu'dabu dan disunahkan hukumnya. Wa yu'dabu dan disunahkan hukumnya tarkul isra'i, meninggalkan pada mempercepat berjalan. Apa tarkul isra'i? Meninggalkan mempercepat berjalan. Wa in khafa ghayah, walaupun mengkhawatirkan siapa musyarri atau syakhs, walaupun dia mengkhawatirkan fautat taharrumi, pada hilangnya takbiratul ihram ma'al imam, ya. Jadi sunnah hukumnya bagi kita ketika kita ingin menuju masjid atau mushola untuk tidak terburu-buru di dalam melangkahkan kaki kita, ya, walaupun nantinya kita tidak mendapatkan takbiratul ihramnya imam atau takbiratul bersama imam. Karena ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fil masyi lijudrakat takbiratul ihram lil khabar idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'una wa atuha tamshuna alaikum as-sakinah wal waqar. Ketika qomat telah dikumandangkan di dalam salat, janganlah kamu bersegera di dalam berjalan, tidak usah terburu-buru. Datangilah tempat salat tersebut dengan berjalan as-sakinah, dengan tenang, wal waqar. Fama adraktum fasallu wa ma fatatkum fa'atamtum. Kalau engkau mendapati sholat dari awal, ya sholat. Kalau tidak, ya sempurnakan. Nah, ini perintah atau disunahkannya bagi kita untuk tidak terburu-buru di dalam melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan sholat berjamaah, agar bisa menghasilkan kekhusyuan di dalam kita mengikuti berjamaah. Wa kadza, dan seperti halnya nadbu tarkil isra'. Nadbu atau disunahkannya meninggalkan mempercepat berjalan al-jama'ata, walaupun mengkhawatirkannya syakhs pada hilangnya jamaah. Begitu juga mengkhawatirkan atas hilangnya sholat berjamaah, dalam artian kita tidak bisa mendapatkan sholat berjamaah kalau jalannya pelan-pelan, ya. Tetap, ya, disunahkan bagi kita untuk berjalan dengan tidak terburu-buru, walaupun nantinya, ya, kita tidak mendapati sholat secara berjamaah. Alal asohi, menurut qaul asoh, ya. Wa muqabiluhu, sedangkan kebalikannya, ya, idza khafa fataha nudiba lahu al-isra. Sedangkan muqabil dari asoh, ya, kalau memang khawatir akan terhilangnya sholat jamaah, ya sunnah bagi kita untuk al-isra. Nah, berarti lihat kondisi, ya, ada dua pendapat dalam masalah ini. Illa fil jum'ati, kecuali isra di dalam sholat Jumat, kecuali mempercepat jalan di dalam menuju sholat Jumat. Fayajibu, maka wajib apa isra taqatahu, dengan sekemampuannya syakhs, taqatahu dengan sekemampuannya dia, in raja, apabila menghendaki dia atau syakhs idrakat taharrumi, pada mendapati takbiratul ihram qabla salamil imami, sebelum salamnya imam. Karena di dalam sholat Jumat
seorang makmum bisa mendapati sholat Jumat kalau mendapati satu rakaat dari rakaatnya imam. Maka dalam kasus sholat Jumat wajib hukumnya bagi kita untuk isra, dalam artian secepat mungkin agar bisa mendapati sholat Jumat. Wa yusannu, dan disunahkan li imamin bagi imam. Sunnah hukumnya bagi imam wa munfaridin, dan orang yang sholat sendiri. Apa yang disunahkan fa'ilnya? Naibul fa'ilnya intidarun, menunggu pada intidarul dakhilin. Intidarul dakhilin, menunggu pada orang yang masuk mahallah sholati, pada tempat sholat. Sunnah bagi kita, ya, baik kita menjadi imam atau kita sholat sendiri, untuk menunggu, menanti orang yang akan masuk ke dalam tempat sholat. Muridan, jadi hal yang menghendaki sebagai akhir orang yang masuk tadi, al-iktida'a, pada bermakmum bihi dengan imam au munfarid, ya, yang mana orang tersebut yang ingin masuk ke masjid atau tempat sholat, dia memang betul-betul ingin bermakmum dengan kita yang posisinya menjadi imam atau sholat sendiri, baik menantinya fil ruku'i, di dalam ruku, wa tasyahhudil akhiri, dan di dalam tasyahud akhir. Ya, boleh, ya. Tapi alasannya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena yang lainnya. Karena kalau alasan yang lain, nah di situ bisa dihukumi makruh, bahkan sebagian ulama menghukumi haram. Alasan-alasan yang bukan karena Allah. Dan juga menantinya bila takwilin, dengan tanpa memanjangkan sholat atau melamakan di dalam sholat, terlalu berlebihan di dalam menantinya. Nanti di ruku lama banget, nungguin orang baru masuk, rukunya lama, nggak boleh kalau terlalu lama, ya. Ya, innama sunnah fil awal, disunahkan di dalam kasus pertama, yaitu di dalam ruku. Kita sebagai imam atau sholat sendiri, ada orang masuk nih, kita yakin bahwa dia pengen jamaah sama kita. Nah, sunnah bagi kita intidor, ya, agak dilamakan di dalam rukunya, tapi jangan terlalu lama. Tujuannya apa disunahkan di situ? I'anatul ala idrakir rakaat, kita membantu orang di dalam mendapatinya dia pada rakaat atau rakaat. Karena kalau seorang makmum masih mendapat imam dalam keadaan ruku, kemudian dia takbiratul ihram dan dia ruku bersama imam, orang tersebut masih dikatakan mendapati satu rakaat selama imam masih dalam keadaan ruku. I'anah ala idrakir rakaat. Wa bisani, sedangkan dalam kasus yang kedua, intidar fit tasyahudil akhir, nunggu, jangan salam dulu. Alasannya i'anatun ala idrakil jamaah, kita menolong orang agar dia bisa mendapatkan fadilah daripada sholat berjamaah. Tungguin biar teman kita, ya, atau ada jamaah yang ingin masuk bisa mendapatkan, ya, keutamaan dari sholat berjamaah. Wa mahallu sunniyatul intidar bil ruku'i, dalam yakun ruku' ar-raka'atis tsaniyah bil sholatul khusuf. Kesunahan menanti ini di dalam ruku, ya, idza lam yakun, ketika adanya ruku tersebut bukan ruku yang kedua dari sholat khusyuk. Kan kalau dalam sholat khusyuk rukunya ada 2 kali tuh. Nah, bukan di dalam kasus ruku yang kedua, ya. Nah ini, kemudian wa tamyizun, dan tanpa membedakan. Perhatikan, ya, alasan kita menanti orang yang ingin masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah dengan kita, baik menantinya di dalam ruku dan tasyahud akhir, lillahi ta'ala, karena Allah. Nah, situ ada alasan ilah, ya. Dan juga dengan tanpa terlalu panjang, lama di dalam menantinya. Wa tamyizun, dan tanpa membedakan
bainad dakhilina, di antara orang-orang yang masuk. Bila tamyizin bainad dakhilina bal yashwi bainahum fil intidar. Ya, kita anggap sama siapapun yang masuk fa in mayyaza walau li ilmin aw syarafin dan lain sebagainya kuriha dzalik, maka hal tersebut hukumnya makruh. Kita nanti ya orang yang masuk, karena yang masuk ini orang alim, saya tungguin karena ingin membantu orang alim agar dapat sholat jamaah. Tungguin di dalam tasyahud ada guru mau masuk sholat berjamaah, tungguin alasan karena bukan lillahi ta'ala, ada pembeda di sana, itu makruh. Bahkan di dalam kitab lain dikatakan wa dzakara fi raudhah annal intidar li ghairillahi ta'ala wa tamyiz faliyah, ya faliyah haram, ya hukumnya adalah haram sebagian ulama, ya. Nah, ini ya perhatikan di dalam kita menanti, jangan membedakan mentang-mentang orang alim kita tungguin, mentang-mentang yang terlambat orang tua kita tungguin, ya, mentang-mentang yang terlambat teman dekat kita tungguin biar dia bisa dapat jamaah. Boleh, ya makruh, kan sebagian haram. Intidornya lillah tanpa ada pembedaan. Walau di sini goyah, walau linahwi ilmin, walaupun adanya tamyiz itu karena semisal keilmuannya dakhil, orang yang masuk terlambat, orang alim, ya kita udah dalam tasyahud akhir nih jadi imam, waduh guru baru masuk, tungguin sebentar. Ada tujuan di situ dalam niatnya adalah karena dia guru orang alim, makruh. Ya jadi tidak perlu kita bedakan yang masuk siapa, yang penting ada orang yang niat sholat ya berjamaah dengan kita, kita tunggu boleh. Ya tanpa ada membedakan. Wakana, dan misalnya seperti halnya sunnah intidor, hisajati saniyati, sunnah intidor, sunnah menunggu, ya sunnah ya menunggu di dalam sujud yang kedua. Tujuannya liyal haqa, agar bisa menyusul atau mendapati siapa muafiqun makmum muafiq, ya kasusnya berarti makmum tersebut orang yang kendor dalam bacaan Fatihahnya lambat, ya imamnya sudah kadung ruku, intidor di dalam sujud yang kedua, ya agar tidak terlalu jauh kita dengan makmum yang ada di belakang kita dari makmum muafiq tunggu, ya jadi diatur ritme dalam kita melakukan sholat. Jadi sebagai imam harus bisa mengatur ritme di dalam gerakan-gerakan sholat, karena di belakang kita ini ya orang yang berbeda-beda, ada yang udah tua, ada yang bacaannya lemah, ada yang gerakannya lemah, punya penyakit encok, ya ditinggang, ya ini mentang-mentang udah gagah santri tahu hukum, ya yang sunah-sunahnya ditinggal-tinggali, yang penting ada tumakninah, terutama dalam sholat tarawih tuh. Sholat itu udah kayak capung lagi minum, kasihan anak jaki, nenek-nenek yang ada di belakang ketinggalan jauh bisa nggak sah. Ini harus tahu, ya kita harus bisa mengatur ritme, ya kalau lagi sholat makmum rata-rata di atas 60 tahun, berarti gerakannya lambat dan kita juga berlambat gitu, ya. Ini ya takhallafa, yang tertinggal siapa muafiq li itsmami fatihatihi, karena menyempurnakan fatihahnya. Muafiq sunah juga intidar, kita nanti di dalam sujud yang kedua, ya agar bisa menyusul makmum muafiq yang tertinggal di dalam menyempurnakan fatihahnya. La kharijin, tidak sunah intidar menunggu atau menanti pada orang yang di luar, ya pada orang yang keluar min mahalliha, dari tempatnya jamaah, ya tidak, ya sunnah intidar bagi orang yang keluar dari ruangan jamaah, ya wa in sawura, walaupun kecil al masjidu tempat sholat atau masjidnya,
Ya, sunnah intidor ini walaupun maksudnya kecil ya tetap sunnah. Wala dakhilin, dan tidak sunnah intidor, menunggu pada orang yang masuk, tidak sunnah. Nah, ya. Wala dakhilin, dan tidak sunnah menunggu pada orang yang masuk, tapi ya tadu, yang membiasakan siapa dakhil, orang yang masuk tadi, al-bud'a, pada kendor, ya, di dalam gerakannya, ya, letoy, ya, kelemot, ya, ada tulisan seperti itu, ya, jalannya kelemar gitu, jamaah, bangun, malah begini aja, bangun. Malah itu namanya kelemar gitu. Suruh bangun langsung wudhu berangkat gitu loh. Jadi kelemar di kamar. Jalan ulama begitu, ya. Jalan pewaris Nabi begitu, harus semangat, ya, harus semangat. Jangan kelemar, suruh bangun ngaji kelemar, ya, angop pakai setan, ya. Ya, ada yang lagi masih nyotol, ya. Ada yang masih mulet dan sebagainya. Nah ini nggak perlu tuh orang kayak begitu ditunggu. Oh ngaji tungguin orang kayak begitu, agak ngaji. Ini sama, ya. Jadi nggak sunnah hukumnya menunggu kepada orang yang ingin masuk ke masjid, ingin jamaah tapi kendor, ya tadu al-bud'a, membiasakan dirinya untuk males, nggak perlu dinanti orang kayak begitu, ya, nggak akan dapat bagian, ya. Sama orang mau ngaji begitu, dibangun kelemar, nggak perlu orang kayak begitu nanti, buang aja ke kali, ya, buang ke laut, ya, hidupnya kagak jelas, ya, di dalam menuntut ilmu aja udah kagak jelas, ya, dibangunin sama gurunya kelemar, ya, nggak perlu ditunggu orang kayak begitu, ya, dan dia kayak langsung, ya, kalau kelempar dari atas ke bawah langsung selesai, ya, nggak perlu. Nah ini jelas, ya, paham? Untuk pelajarannya nyambung ini, ya, nyambung pas banget. Waladah nggak perlu ditunggu itu kalau santri kayak begitu mau ngaji, ya, sebrok aja langsung makanya saya biar, ya. Nih, nggak sunnah hukumnya, ya, untuk membantu orang kayak begitu. Nah, ini kan menanti di sini, baik imam maupun munfarid, menantinya tadi alasannya intidor lil makmum, agar dia bisa mendapatkan takbiratul ihram 1 rakaat bersama imam, menanti dalam ruku, menanti dalam tasyahud akhir. Tujuannya apa? Biar orang yang masuk ini sholatnya berjamaah, membantu dia biar bisa berjamaah. Lah ente nanti biar dapat keberkahan menuntut ilmu, biar dapat kedudukan orang yang menuntut ilmu, yang dinanti kayak begitu nggak perlu dinanti, biar dia nggak dapat bagi, nggak perlu dinanti, ya, nggak perlu tunggu. Padahal kita udah berusaha, membantu, ditunggu sampai jam 10, dibangunin jam 9, jam 10, itu berarti udah menanti tuh. Ayo bangun, ya, ngaji, ya. Jam 10 masih belum bangun, tinggal, ya, dapat bagian, ya, dapat bagian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ini wa ta'khirul ihrami, dan juga tidak sunnah, ya, menunggu pada orang yang mengakhirkan takbiratul ihramnya ila ruku'i, sampai pada ruku, ya. Ada nih orang nunggu takbiratul ihram, nunggu ruku santai, nggak perlu tunggu orang yang begitu, ya, menunjukkan orang yang pemalas. Jangan jadi orang pemalas, santri pemalas gak bakal dapat, ya, jaminan itu gak bakal dapat kalau santri males, ya. Mau dapat apaan, ya, untuk ilmu aja males. Nah ini, ya, pas pembahasannya, ya. Kalau besok orang yang begitu, ya, saya blok langsung pakai air, gak perlu ditunggu, ya. Bal yusanu, bahkan disunahkan apa adamuhu, tidak adanya intidor, menanti, ya, jazron, karena mencegah lahu pada
dakhilun yaqtadul bud'a wa ta'khirul ihrami ila ruku. Bahkan hukumnya enggak sunnah, ya, karena ya mencegah dia biar orang yang begitu tidak perlu mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu, nggak perlu mendapatkan keutamaan, nggak perlu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah nggak dapat pertolongan, hati-hati, ya, hati-hati ya, kalau Allah sudah tidak memberikan i'anahnya kepada kita, kalau sudah tidak memberikan pertolongan karena kita mengabaikan pertolongan dari makhluk Allah. Ya, kan udah ditolong teman-teman kita, ya, dibangunin, berarti ditolong. Mengabaikan pertolongan dari kawannya berarti dia telah mengabaikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah putus dia dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ya, jangan ya. Wala berkata siapa Al-Fawrani, Imam Fawrani, pada ucapannya yaitu yuhramu, diharamkan, ya, apal intidaru, menanti, menunggu, ittawaddudi, karena alasan kasihan. Nggak perlu, bahkan haram hukumnya Anda menanti, membantu orang di dalam sholat tapi tujuannya ini tawaddud. Hati-hati ya, hati-hati. Ente bangunin teman, dianya males-malesan, ya, ente masih kasihan sama dia, haram. Ya, nggak perlu dikasihani, ya, nggak perlu dikasihani. Jadi haram, maksudnya tadi kan di atas dikatakan lillah, kita membantu orang di dalam sholat berjamaah, intidor, kan sunnah, menanti, membantu, kita tunggu dah dia biar kita bisa sholat berjamaah sama dia, biar dia dapat fadilah jamaah. Nah, kita tunggu dah dia biar dia ikut ngaji, biar bisa mendapatkan ilmu, tujuannya lillah. Tapi kalau tujuan tawaddud, tujuan karena kasihan, ya, maka hukumnya haram menurut Imam Fawrani. Wa yusannu, dan disunahkan lil imami, bagi imam, hukumnya sunnah bagi seorang imam takhfifus sholati, meringankan sholat, jangan lama-lama ya di dalam sholat berjamaah bagi seorang imam. Tetapi walaupun takhfif itu ma'ab'adin, beserta ya melakukan sunnah-sunnah abad, wahai atin, dan sunnah-sunnah hayat. Takhfifus sholah ma'ab'ad wahai, dalam artian tetap sunnah-sunnah hayat dan abadnya harus kita bawa. Tasbihnya dibaca 3 kali dalam sujud, dalam ruku, suratnya dibaca, iktidal, doanya dibaca. Itu maksudnya takbir, tapi dengan membaca yang disunahkan di dalam sholat, baik sunnah abad maupun sunnah hayat. Gambarannya bagaimana? Bihaitsu la yaqtasira, dengan sekiranya tidak meringkas siapa imam, ya, alal aqalli, atas sholat yang paling sedikit, aqallus sholat. Ya, dalam sholat kan ada aqallus sholat, yang penting rukunnya sudah dipenuhi, sah, ya, takbir, fatihah, ruku, iktidal dalam ruku, tumaninah dalam ruku, iktidal, tumaninah, iktidal, kan udah satu, ya, yang penting ada iktidal, ada tumaninahnya, rukun-rukunnya sudah sempurna, tumaninahnya, itu dikatakan aqallus sholat, ya, tidak sampai meringkas dia sampai aqallus sholat. Jadi tawassut gitu loh, tengah-tengah di dalam sholat, yang enggak terlalu lama juga tidak terlalu singkat, pahami, terutama dalam sholat tarawih. Kelamaan ya kasihan, ya, yang punya waktu sibuk, kecepatan ya kasihan, yang nenek-nenek aki yang fisiknya lemah, nah, maka tengah-tengah, ambil jalan tengah. Inilah ahlus sunnah wal jamaah, ya, ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengah. Dia selalu mengambil jalan tengah karena lil maslahah, ya, lil maslahah, ya. Wala yastawfi, dan janganlah, ya, dan janganlah melampaui siapa imam al-akmala, pada
lebih sempurnanya sholat, jangan terlalu panjang ya. Contohnya kal ihda asyarata tasbihatan, 11 bacanya dibaca 11 tasbih dalam ruku ya wa rabbil azim bihamdihi sampai 11 kali jangan, tapi bal yati bi adnal kamal, akan tetapi bacalah bacaan tersebut tasbih dengan adnal kamal, paling sedikitnya satu kesempurnaan. Berapa? Salah satu tasbihatin ya, kasalasi tasbihatin, seperti 3 kali tasbih. Ini adnal kamal ya paling rendahnya kesempurnaan, jangan terlalu sempurna. Nah, berbeda kalau sholat sendiri ya. Kalau sholat sendiri silahkan dah tuh mau dipanjang-panjangin. Nah, ini kalau dari kita sebagai imam. Illa in radiya, kecuali apabila ridho bitakwilihi, dengan memanjangkan sholatnya imam. Siapa mahsuruna makmum yang dibatasi, maksudnya makmum yang sudah terbiasa ridho kalau sholatnya lama. Jamaah khusus, contoh santri dengan kiainya, yang namanya santri pasti ngikut ya, pasti ridho kalau sholatnya dibikin lama, itu nggak apa-apa, karena jamaahnya maksud di terbatas, memang jamaahnya sendiri, golongannya sendiri. Berbeda kalau di masjid jame, apalagi masjidnya pinggir jalan, sholatnya lama buat yang dibaca Al-Baqarah ya. Kasihan orang yang waktunya terbatas, ada kegiatan lainnya, yang ada orang sholat jadi gerundel, lama itu ini, akhirnya sholatnya nggak khusyuk. Gara-gara siapa? Gara-gara imamnya lama, berarti dia membantu orang melakukan perbuatan maksiat, al-i'ana al-ma'asiyat itu ya. Berarti kita harus mengkondisionalkan diri kita ya, muqtadal hal. Dalam segala apapun kita harus bisa membaca situasi sesuai tuntutan keadaan, bagaimana kita menyikapi keadaan yang ada. Harus jeli di dalam memandang keadaan yang ada. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita bermasyarakat, audiens kita siapa, kita harus bisa memposisikan diri kita. Tujuannya apa? Biar dakwah kita bisa mengena dan diterima oleh masyarakat. Ya, ini penting bagi seorang santri terus paham, bisa memposisikan dirinya di dalam masyarakat ya, agar inti tujuan kita mengajak pada kebaikan ini bisa diterima dengan sebaik-baiknya, sehingga mereka mau ya masuk ke dalam agama Islam dengan sempurna seperti leluhur kita di dalam berdakwah ya, bil hikmah wal mau'izatil ya. Wa kuriha, dan dimakruhkan lahu bagi imam at-tatwilun, memanjangkan sholat. Wa in qasada, walaupun menyengaja siapa imam di dalam tatwilnya, luhuqa akharina, pada mendapatinya atau menyusulnya makmum yang lain. Tujuan dipanjangkan biar makmum-makmum yang terlambat ini bisa mendapati jamaah tetap makruh. Kalau jamaahnya ghairu mahsurin, biar yang lain pada dapat jamaah tetap makruh ya, karena jamaahnya tidak jamaah yang mahsurin. Walau ra'a, dan apabila melihat, perhatikan titik tadi pembahasan kita selesai ya. Walau ra'a, dan apabila melihat calon musallin, orang yang sholat, nanti lagi sholat, melihat nahwa hariki, pada semisal kebakaran. Ini sholat, lihat ada rumah kebakaran ya. Tindakan anda yang anda lakukan apa? Pertama, khaffafa, maka ringankanlah, cepatkanlah oleh musolli pada sholat. Ini cepetin ya, langsung aja sholat, buru-buru ambil air, nih siram bantu nah, jangan sholat ada kebakaran, bodo amat. Yang penting anda sholat khusyuk, tumanina, sempurna ya, itu berarti gak peduli, egois. Allah gak suka dengan hambanya yang
egois, ya, mementingkan diri sendiri, nggak bakal diterima ibadah itu, ya, karena melihat ada orang yang sedang kesusahan, ente beribadah nyaman, ya, nggak bakal diterima, ya, karena di situ ada hakul adami yang harus ada membantu. Jadi perlu perhatikan, jangan egois di dalam segala hal, ya. Lagi sholat enak-enaknya ada kebakaran itu seperti ini, ya. Karena ente yang melihat duluan biar apinya tidak terburu besar. Anda melihat buru-buru sholat kalau perlu batalin langsung siram tuh, ya, untuk mencegah kebakaran lebih luas. Jangan egois, ya. Wahal yalzamani khaffafa, maka cepatkanlah alaihi musalli pada sholatnya. Wahal yalzamu, apakah wajib apa takhfif amla atau tidak? Ada pertanyaan, apakah wajib dipercepat atau tidak? Wajhani, adapun itu di dalam jawab, adapun ada dua pendapat di dalam jawaban ini. Apakah wajib mempercepat atau tidak wajib? Hanya sunnah saja. Terdapat dua jawaban. Al-walladhi, adapun perkara yattajihu yang memiliki hujjah. Apa alladhi? Itu annahu, sesungguhnya takhfif mempercepat itu yalzamuhu, wajib apa takhfif bagi musolli, wajib hukumnya, ya, dengan alasan, kalau alasannya li'inqadi hayawanin, karena untuk menyelamatkan hewan muhtaramin yang ya. Nah, ada kambing mau ke bakar, ya, kan kambing termasuk hewan muhtaram. Golongan hewan muhtaram wal murad bil muhtaram la yahrumu qatluhu, ya, hewan-hewan yang haram untuk kita bunuh, itu namanya hewan muhtaram. Manusia muhtaram bukan? Muhtaram, haram dibunuh. Kambing muhtaram bukan? Muhtaram. Anjing. Nah, itu nanti ada kriteria nanti. Nah, di sini dikatakan waberi malayah dulu yang tidak diharapkan membunuhnya, seperti nih yang nggak muhtaram nih, ya, murtadin, ya, bazarin muhsan, kita tidak muhsan, biarin bakar, ya, biarin mati, ya, malas-malasan ngaji biarin mati, ya. Watarikus sholat, orang yang suka meninggalkan sholat, orang yang ada mendoakan ente kalau bangunnya sudah tinggal lempar, ya, kayak begitu, ya. Ini penting, bukan muhtaram berarti ente, ya, nggak mulia, ya, darahnya boleh nggak boleh, karena negara kita negara hukum, ada aturan tersendiri, jangan sembarangan kan boleh bunuh aja, ya, jangan, ya, ada aturan. Ini maksudnya dalam syariat, ya, yang muhtaram itu apa sih? Yang muhtaram ya maksudnya yang haram dibunuh, yang muhtaram yang tidak halal, yang boleh dibunuh, tidak haram membunuhnya, ya. Contoh tadi murtad berarti wah murtad jangan bunuh, boleh, bukan begitu gambarannya, bukan, ya. Ini aturan kalau memang negara tersebut berlandaskan dengan syariat. Dan sampai dengan hari ini, dari mulai zaman Sayyidina Ali, ya, Umar bin Abdul Aziz, kerajaan-kerajaan tidak ada yang menjalankan syariat yang sebenarnya. Di Arab Saudi, negara hukum Islam, tapi hukum Islam di India sempurna dijalankan secara utuh, masih tebang pilih. Lama. Kalau orang kita TKW di sana bunuh orang, ya, dibunuh, tapi pernah dengar berita orang Saudi digantung? Gak ada. Ada punya duit di Malaysia hukum Islam, ya, gak diterapkan secara sempurna, ya. Jadi susah, ya. Masih ada keberpihakan. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ya, ya. Bahkan Allah mengatakan, andai kata Fatimah binti Muhammad sarakat, kalau dia mencuri, kalau bahasa kita jadi buah sendiri yang motong, tuh, ada berani begitu. Bapak kalau jadi sendiri yang motong, wah, kemplang itu yang bapak itu, ya, ya. Nah ini, ya, perlu diperhatikan. Ya, itu tadi tuh, ya, yang ghair muhtaram, murtad, zani, muhsan, tarkus sholah.
Wal kalb salah satu aksa, sedangkan anjing dibagi menjadi 3 anjing. Ya, kurun ada yang anjing galak. Wa hadza la khilaf fi adab ihtiramihi. Kalau anjing galak ada khilaf. Ya, bukan hewan yang boleh itu dibunuh kalau anjing galak. Wasani muhtaram bila khilafin. Yang kedua yang anjing tapi yang muhtaram, yang dimuliakan syar'i. Ya, tanpa adanya khilaf. Apa anjing yang bagaimana? Wa ma fihi nafun minas sayd wa hirasa. Yaitu anjing yang di situ ada manfaatnya, seperti anjing buat berburu, buat hirasa, buat jaga rumah. Mau jadi anjing buat jaga rumah? Ya, ada anjing masuk surga siapa? Anjingnya ashabul kahfi. Makanya madzhab Maliki itu anjing nggak najis. Ya, kalau di Qatar itu ada perlombaan balap anjing cepet-cepetan lari ke Qatar. Qatar negara Timur Tengah bukan? Ada itu balap anjing. Ya, kalau kita kan balapan sapi ya, kalau sana balapan anjing. Karena memang menurut madzhab Maliki tidak najis ya. Kemudian wasalisnya ketiga mafi khilaf, terdapat terjadi khilaf. Ada yang mengatakan muhtaram, ada yang mengatakan boleh muhtaram. Bahwa mala yang faufi wala yadur ya, yang nggak ada manfaat dan juga tidak rubah. Ya anjing-anjing biasa tuh. Gak ada manfaatnya, nggak ada bahayanya, peliharaan aja dia nggak punya majikan, ya tapi nggak galak sama orang dan juga nggak buat jaga rumah. Nah, ini ada terjadi khilaf. Ada yang mengatakan muhtaram, ada yang mengatakan anjing liar. Nanti mau jadi anjing liar ya. Ini ya pahami. Ya Allah ya Rabbi karim wa yajuzu dan diperbolehkan ya lahu bagi iman ya apa al-in qadi nahwi malin ya wa yajuzu dan diperbolehkan at-tahfif ya apa at-tahfif wa yajuzu dan diperbolehkan apa tahfif mempercepat sholat boleh. Hukumnya yang kedua ya, kalau tadi wajib bahkan dibatalkan pun perlu kalau untuk menyelamatkan hewan yang dimuliakan syariat ya, untuk menyelamatkan hewan yang dimuliakan syariat. Mempercepat sholat bahkan membatalkan sholat itu hukumnya wajib untuk menyelamatkan kambing, kebakaran itu sholat batalin dulu, selamatin kambing, ayam dan semisalnya. Yang kedua ya juzu wa yajuzu diperbolehkan, boleh-boleh saja kita mempercepat sholat bahkan membatalkannya. Lahu ya bagi musolli alasannya inqadi nahimanin karena untuk menyelamatkan semisal harta. Wah, kebakaran rumah saya ya, untuk menyelamatkan harta benda yang ada di rumah. Cepat sholat biar bisa berdua itu emas ya, duit yang ada di lemari, TV yang ada benjol, kulkas, koplo, bopong kalian ya. Rumah-rumahnya kalau buat bopong boleh ya, boleh untuk menyelamatkan harta. Kadzalika seperti halnya muhtaram, hayawan muhtaram titik nih ya. Waman dan ada siapa orang itu ra'a melihat siapa man hayawanan pada hewan muhtaraman yang dimuliakan syariat ya, yaksuduhu yang menyengaja pada hayawan muhtaram siapa zalimun orang yang zalim, pengen nyolong, pengen ngambil hewan muhtaram. Ente lihat ada orang pengen ngambil kambing contohnya, pengen mencuri kambing. Oh ya beriku atau tenggelam apa hewan muhtaram, maka hukumnya jawabnya waman syadya lazimahu, maka wajib bagi man apa takhlisuhu menyelamatkan hewan muhtaram, wa takhirus sholatin dan mengakhirkan sholat. Ente belum masuk waktu sholat atau lagi sholat atau lihat ada orang nyolong kambing, maka wajib bagi anda untuk menyelamatkan itu kambing dari orang yang ingin mencuri, pada kambing yang pengen tenggelam, pengen kebakaran dan sebagainya, wajib. Dan anda boleh mengakhirkan sholat. Au ibtaliha atau membatalkan sholat, lagi sholat ada kambing, ada orang yang mau nyolong kambing, batal.
In kana apabila adanya man itu fiha di dalam salat, wa ibtaliha dan membatalkan salat. In kana apabila adanya man itu fiha di dalam salat, au malan atau apabila melihat siapa man pada harta, ya hartanya pengen dicuri orang, dia melihat ya motor ente pengen diambil, sholat jamaah di masjid, lagi sholat ente ngelirik itu motor mau diambil orang gitu. Ya, curan motor, pencuri motor, boleh Anda batalkan sholat Anda untuk kejar ya orang yang mencuri motor. Jaza maka diperbolehkan lahu bagima abadalika takhlisuhu wa takhiruhu au ibtaliha, ya boleh bagi kita untuk batalkan sholat atau mengakhirkan sholat karena untuk menyelamatkan harta benda tersebut dari pencurian dan semisal. Nah, boleh ya. Jadi jangan acuh tak acuh kalau lagi sholat ya, mentang-mentang lagi sholat ada maling yang diemin aja. Karena lagi sholat padahal Anda tadi lihat ibu teriakin batal dari sholat, buru teriakin ada maling menyelamatkan harta kebawa. Wa kuriha dan dimakruhkan lahu bagi mabatarkuhu meninggalkan dzalik takhlisuhu, ya makruh bahkan hukumnya bagi dia untuk tidak menyelamatkan harta bendanya atau hewan yang dimuliakan. Ini makruh malah kalau dibiarkan saja ya makruh ya. Wa kuriha dan dimakruhkan lahu ibtida'u naflin mengawali sholat sunnah pada syuru'il mukim tadi titik ya. Wa kuriha dan dimakruhkan apa ibtida'un naflin mengawali sholat sunnah pada syuru'il mukimi setelahnya melakukannya orang yang qomat fil iqamati dalam qomat. Makruh hukumnya ya si mukim orang yang qomat lagi qomat itu sholat sunnah datang ke masjid ya itu udah qomat, itu buru-buru sholat sunnah makruh ya makruh. Kalau yang udah qomat itu jangan sholat sunnah ya, tidak usah sholat sunnah. Walau bighairi idznil imami, walaupun adanya syuru' ya melakukan, walaupun adanya syuru'ul mukim ya goyah dari sana dari syuru' ya memandangkan qomat itu tanpa seizin imam tetap makruh bagi orang yang sholat sunnah, sedangkan si mukim orang yang qomat ini sedang berqomat, walaupun qomatnya dia ini tanpa seizin dari imam. Apalagi sekarang ada jam elektrik habis azan itu menanti sampai qomat ada dikasih waktu jeda kalau nggak salah 5 menit untuk sholat sunnah, udah 5 menit baru bunyi lagi pip waktunya qomat. Kok masih ada orang sholat sunnah goblok ya, nggak peka gitu loh. Ada yang orang datang cepat kan, nunggu lama ya, baru datang sholat sunnah lagi, itu kan lebih dia lagi kelamaan, tinggal aja orang kayak begitu ya nggak peka berarti dia. Walau bighairi idznil imami, walaupun adanya syuru'ul mukim fil iqamah itu tanpa seizin imam. Fa'in kana maka apabila adanya syakhs itu bihi di dalam nafal, kalau memang dia sudah masuk di dalam sholat sunnah dan qomat sudah dikumandangkan, atammahu maka sempurnakanlah oleh syakhs pada nafal, atammahu maka sempurnakanlah oleh syakhs pada sholat sunnahnya, illam yakhsha apabila tidak mengkhawatirkan siapa syakhs dia bi'itmamihi sebab menyempurnakannya dia pada sholat tidak mengkhawatirkan fauta jama'atin pada hilangnya sholat jamaah ya udah kalau memang dia sudah terlanjur sholat sunnah sempurnakan ya. Tapi kalau dengan catatan kalau tidak mengkhawatirkan hilangnya sholat jamaah disebabkan kita disibukkan sholat sunnah. Wa illam kalau tidak mengkhawatirkan maksudnya kalau mengkhawatirkan atas hilangnya sholat berjamaah, wa in yakhsha ya kalau mengkhawatirkan hilangnya sholat jamaah qata'ahu maka memutuslah
siapa syakhs pada sholat sunnahnya nadban dengan jalan sunnah. Kalau dia takut kehilangan sholat jamaah disebabkan melakukan sholat sunnah dalam kasus tadi, maka sunnah hukumnya bagi dia untuk memutus sholat sunnahnya dan segera masuk ke dalam sholat jamaah. Wadakhala dan masuklah dia syakhs biha di dalam jamaah. Kalau sudah kadang sholat sunnah, qomat sudah dikumandangkan. Kalau dia nggak khawatir ketinggalan jamaah, sekarang ada sempurnakan sholat sunnahnya. Tapi kalau khawatir kehilangan jamaah, putus ya sholat sunnah Anda, walaupun baru 1 rakaat, buru-buru masuk dengan golongan jamaah atau dengan sholat jamaah. Malam yarju, ada catatan lagi. Malam yarju selamat tidak mengharapkan siapa syakhs dia jamaatan pada jamaah ukhra yang lainnya. Kalau memang dia mengharapkan atau ada kemungkinan dengan jamaah yang lain, kalau kedua dalam berjamaah ya udah sempurnakan. Ya nggak apa-apa ketinggalan jamaah pada jamaah yang pertama, maka dia ikut dengan jamaah yang kedua, nggak apa-apa disempurnakan. Kalau memang dia mengharapkan jamaah yang lain. Titik. Ya Allah ya Bakari, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bulumihi bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas syahid. Wa tudraku dan bisa mendapati, wa tudraku dan bisa didapati ya. Naibul majhul kan ya, mabni majhul. Wa tudraku dan bisa didapati apa rakaat. Rakaat ini bisa didapati limasbukin bagi makmum masbuk. Ya, perhatikan, limasbukin bagi makmum masbuk. Ya. Adraka yang menemui siapa masbuk? Al-imama pada imamnya raki'an hale dalam keadaan ruku. Ya, jadi makmum masbuk dia bisa mendapati 1 rakaat apabila dia mendapati imamnya di dalam ruku, imamnya sudah dalam keadaan ruku. Bi amro ini dengan 2 perkara. Caranya nih ya, agar kita makmum masbuk ya ini bisa mendapati 1 rakaat utuh, sedangkan posisi imam sudah dalam keadaan ruku. Ada 2 perkara caranya ya. Makmum masbuk di sini adalah bahwa malam yudri, yaitu orang yang tidak mendapati jamanan pada masa atau waktu yasa'u al-fatihah ma'imam, yang muat untuk membaca fatihah bersama imam. Dia nggak ada waktu cukup untuk membaca fatihah ketika berdiri bersama imam, itu namanya makmum masbuk ya, yang tidak ada waktu bagi dia ketika berjamaah untuk membaca fatihah bersama imam, berarti ketinggalan takbiratul ihram. Nah, dia bisa mendapatkan 1 rakaat utuh dan posisi imam ini dalam keadaan ruku bi amro ini dengan 2 perkara. Pertama bi takbiratul ihram, yaitu dengan takbiratul ihram. Bi takbiratul ihram yaitu dengan takbiratul ihram summa ukhra. Kemudian takbir yang lainnya lihuyin karena turun lil ruku. Cara pertama ya, yaitu dengan dia takbiratul ihram, kemudian takbir lagi lilhuwi karena turun untuk melaksanakan ruku. Berarti Allahu Akbar, apa lagi Allahu Akbar karena untuk ruku. Maka makmum tersebut kalau masih mendapati imam dalam keadaan ruku, dia masih dihitung mendapatkan 1 rakaat. Fa'in iktasara, maka apabila meringkas siapa masbuk ala takbiratin atas 1 takbiran, dia pengen meringkas cuma 1 takbiran aja. Kalau tadi kan Allahu Akbar pertama karena takbiratul ihram, kemudian takbir yang kedua Allahu Akbar karena takbir untuk turun melaksanakan ruku, berarti 2 kali tak. Kalau dia pengen meringkas dengan 1 kali takbiran cukup ya, tapi disyaratkan usyurito, maka disyaratkan ya, baik tasora, maka apabila meringkas siapa masbuk ala takbiratin atas 1 takbiran usyurito, maka disyaratkan
apa ayat dia mendatangkan siapa masbuk biha dengan satu takbiran li ihramin karena takbiratul ihram faqat hanya takbiratul ihram. Kalau pengen meringkas hanya satu takbiran ya melakukan takbir karena takbiratul ihram. Wa ayyutimmaha dan menyempurnakanlah siapa masbuk pada takbir ya takbir tersebut ya qabla ayyasira sebelum menjadinya masbuk ya sebelum sampainya masbuk itu ila aqallir ruku'i pada paling sedikitnya ruku ya itu ila aqallir ruku'i pada mendekati paling sedikitnya ruku. Sempurnakan takbiratul ihram tadi sebelum dia sampai dengan ya aqallir ruku. Berarti caranya bagaimana? Kalau cuma sekali takbir ya berarti takbirnya itu dalam rangka di takbiratul ihram. Imam ruku nih kita datang langsung takbir Allahu akbar langsung takbir yang kita kumandangkan itu niatnya takbiratul ihram tapi langsung sekalian tuh sempurnakan takbiratul ihram sampai sebelum kita sampai aqallir ruku ya berarti Allah sampai sini sudah selesai takbiratul ihram ya karena aqallir ruku apa? Aqallir ruku itu kan yang penting posisi sudah sempurna, tangan sudah menempel lembut, badan sudah rata, itu dinamakan aqallir ruku. Jadi takbirnya itu jangan sampai melebihi dari aqallir ruku. Allah Akbar berarti tak sah karena dia sudah sempurna dalam ruku. Jadi takbirnya itu masih dalam posisi berdiri sambil barnya ini ya tidak sampai aqallir ruku. Aqallir ruku kapan? Ya tangan sudah di lutut, posisi sudah tegak, sudah seperti papan, itu namanya aqallir ruku. Jadi kalau dia bikin satu takbiran Allahu akbar. Paham nggak? Kalau praktek diri coba. Diri paling ganteng diri ya. Boleh? Ya. Nah, dari sini mari sono. Takbir satu kali imamnya udah ruku. Ya. Ente jadi imamnya depan. Iya, bro. Ya. Imamnya ruku, imamnya udah ruku langsung ruku aja. Udah sono enggak apa-apa. Tadi praktekin dia, udah ruku. Nah, makmum datang, nanti gimana coba? Allah. Nah, itu enggak apa-apa. Jadi takbir satu kali takbiran, takbirnya niat takbiratul ihram. Paham? Ya. Kalau mau dua takbiran bagaimana? Coba kita ruku. Ya. Nah, begitu. Kalau dua kali takbir pertama takbiratul ihram, takbir yang kedua turun karena ini ruku. Kalau satu kali boleh tadi langsung Allahu akbar. Yang penting tidak mendekati aqrab ila aqallir ruku. Ya, belum. Ya. Wa illa dan apabila tidak atammaha qabla ayyashira ila aqallir ruku, kalau dia tidak menyempurnakan sebelum sampai dengan aqallir ruku, lam yatan akid maka tidak sempurna apa salat. Takbirnya dibawa sampai ruku sempurna, berarti melebihi dari aqallir ruku ya salatnya otomatis tidak sah. Illa li jahilin kecuali bagi orang yang jahil, nggak paham, ya. Illa li jahilin kecuali bagi orang yang jahil. Bi annahu yushtaratu tamamu takbiratihi qabla ayyashur aqrabil ruku. Ya, maka bayat akidu maka sah apa salat lahu bagi jahil naflan hal yang jadi sunnah ay aslan wala fardun wala naflan ya wa dhahir min kalami anha la yakid aidan minhu ya
Sedangkan menurut qaul zahir tak sah juga. Kama fil bujairah romi wanasso ibaratuhu bi an utim maha au ba'daha wa huwa ila ruku aqrab au ilaihima ala hadis sawa. Ya, atau posisinya sama, lam yang tan akid lahu fardhun wala naflan. Ya, boleh dalam syaratnya. Dan pelajari ya. Bi khilafi ma law nawa. Perhatikan, berbeda ketika masalah apabila niatnya masbuk. Bi khilafi ma law nawa, berbeda ketika masalah niatnya apabila niatnya masbuk. Ar-ruku'a pada niat ruku wahdahu, hanya ruku saja. Berarti kalau niatnya cuma takbirnya itu karena ruku, enggak sah. Ya. Lihuluwiha, karena tidak adanya sholat anit taharrumi dari takbiratul ihram. Jadi satu kali takbir niatnya cuma untuk ruku, dalam rangka ingin turun ruku mengikuti imam. Allah Akbar. Takbirnya itu dalam rangka untuk ruku, bukan dalam rangka takbiratul ihram. Kalau tadi kan syaratnya kalau memang ada ingin satu kali takbiran, niat takbir tersebut dalam rangka takbiratul ihram masuk dulu. Tapi kalau niatnya hanya takbir liruku wahda, ya lam tasihha, maka tidak sah. Lihuluwiha, alasannya karena tidak adanya sholat anit taharrumi dari takbiratul ihram. Au ma'at taharrumi, atau niat ruku bersama takbiratul ihram. Double. Jadi satu kali takbir, dalam takbir itu niatnya dua. Tetap enggak sah, ya. Jadi takbirnya sekali, imam dan rukuknya kita takbir sekali. Tapi dalam takbir itu niatnya dua, niat takbiratul ihram dan niat takbir karena turun untuk ruku. Tetap tidak sah. Litasyriki, karena mustariknya atau bersekutunya takbiratul ihram dan takbir liruku. Ya, ada keistirakan. Au atlaqa, atau memutlakan, ya, tanpa diniatkan ruku, tanpa diniatkan takbiratul ihram di dalam takbirnya, dia memutlakan aja, enggak niat takbiratul ihram, enggak niat ruku. Itu juga tidak sah. Alasannya lita'arudi qarinatayil iftitahi, karena terjadinya ta'arud, bertentangannya, berlawanannya dua qarinah. Perhatikan, dua tanda, ya. Lita'arudi qarinatayil iftitahi, karena berlawanannya, ya, bertentangannya, saling bertentangannya dua tanda, ya, permulaan sholat, ya, dua tanda. Yang pertama yaitu permulaan sholat, wal huwi, dan turun karena ruku. Jadi kalau itu takbirnya, ya, dimutlakan nggak sah. Alasannya ada dua tanda yang mengarahkan kepada dua hal, ya. Tanda pertama, ya, yaitu diarahkan kepada itu merupakan takbiratul ihram. Kenapa diarahkan takbiratul ihram? Karena iftitah. Ya, qarinahnya berupa iftitah. Apa iftitah? Permulaan sholat. Yang namanya permulaan sholat pasti diawali dengan takbiratul ihram. Qarinah pertama mengarahkan takbir tersebut yang dimutlakan tanpa diniatkan takbiratul ihram. Ada qarinah bahwa takbirnya dalam rangka di takbiratul ihram. Qarinahnya mana? Dalilnya mana? Karena yang namanya sholat diawali dengan takbiratul ihram. Berarti dalilnya iftitah awalan. Yang kedua bisa diarahkan kepada takbir ruku, karena dia dalam rangka turun, dia takbir langsung turun. Qarinahnya apa? Ya, dia turun terus ruku. Berarti itu mengarahkan dalilnya takbir tersebut dalam rangka ruku. Maka takbir yang dimutlakan tersebut dihukumi tidak sah karena akan terjadi ta'arud. Berlawanannya dua qarinah yang mengarahkan kepada sisi yang lainnya. Qarinah satu mengarahkan kepada takbiratul ihram, yaitu berupa iftitah, awalan sholat diawali dengan takbiratul ihram. Qarinah yang kedua, huwi, turunnya dia, ini mengarahkan kepada takbir tersebut. Takbir huwi, ruku, turun karena ingin ruku, maka terjadi ta'arud. Maka memutlakan takbir dalam kasus seperti itu, imamnya sudah ruku, dia takbir satu kali tanpa diniatkan takbiratul ihram, tidak sah karena terjadi ta'arudil qarinatain, terjadinya saling
berlawanannya dua korin apa? Dalil bukti ya yang mengarahkan kepada hal yang dibuktikan. Ya, jadi kalau ada kasus buktinya mana? Nah, ada bukti ini mengarahkan kepada pelakunya ya, ada barang buktinya nih. Nah, itu namanya udah dalil nah, paham ya? Ya, paham ya, harus paham. Wajibat, maka wajib hukumnya apa niat taharrum, niat takbiratul ihram. Dalam kasus ini hukumnya wajib niat takbiratul ihram dalam permasalahan dia memutlakkan tersebut. Litamtaza, agar menjadi beda apa takbiratul ihram amma dari perkara arodoha yang membedakan apa pada takbiratul ihram min takbiratul huwi, yaitu dari takbir karena turun dalam rangka ruku. Untuk membedakan takbir dalam rangka ruku maka wajib niat takbiratul ihram. Paham nggak ya? Ini kemudian wabi idraki rukuin, yang kedua ya, orang tersebut makmum masbuk bisa mendapati takbir, bisa mendapati satu rakaat di dalam sholat posisi imam dalam keadaan ruku. Jadi yang pertama yaitu dengan dia takbiratul ihram baik dengan 2 kali atau 1 kali. Yang kedua wabi idraki rukuin, dan dengan menemui ruku ya mahsubin yang dianggap lil imami bagi imam, dia masih mendapati rukunya imam yang mahsub, rukunya imam yang dianggap ya, karena ada rukunya imam yang dianggap siapa? Rukunya imam yang muhdis, orang yang mendapatkan hadas, atau imam yang berhadas. Imam yang berhadas rukunya tidak mahsub, tidak dianggap, tidak sah kalau kita bermakmum dengan di imamnya rukunya ini mahsub dianggap. Wa in qassara, walaupun ya ceroboh atau teledor siapa al makmum masbuk falam yuhrim, maka tidak takbiratul ihram siapa masbuk illa wa huwa, kecuali adapun adanya imam itu rakiun, orang yang ruku, walaupun makmumnya ini dalam keadaan teledor, enggak takbiratul ihram, imamnya udah keburu ruku. Tetap orang seperti itu kalau menemui 2 hal ini masih tidak mendapati 1 rakaat pertama ya, dia takbiratul ihram, imamnya masih dalam keadaan ruku. Yang kedua, imamnya masih dalam posisi ruku yang dianggap. Wa kharaja, dan mengecualikan birruku'i dengan ruku apa wairuhu, selainnya ruku, berarti mengecualikan dengan ruku selanjutnya. Contoh kalau iktidal, seperti iktidal imamnya sudah iktidal, kita baru datang ya, berarti orang seperti ini makmum masbuk seperti ini tidak dikatakan mendapatkan 1 rakaat karena imamnya sudah berdiri dari ruku, berarti ya tambah nanti dia 1 rakaat lagi. Wabil mahsubi, dan mengecualikan dengan qaid mahsub, di atas dikatakan biidraki ruku'i mahsub, dengan mendapati ruku yang dianggap ya, mengecualikan dengan ruku mahsub wa ruku selain mahsub. Contohnya ka ruku'i muhdisin, seperti rukunya imam yang hadas. Waman, dan juga rukunya imam birakatin, di dalam rakaat zaidatin yang tambahan, maka ruku ini bukan ruku yang mahsub. Wabil mahsubi, dan dengan qaid mahsub mengecualikan apa ghairu selainnya mahsub, ruku yang tidak dianggap. Contohnya ruku muhdisin, seperti rukunya imam yang hadas. Waman, dan rukunya imam birakatin, di dalam rakaat zaidatin yang tambahan, bi zaidatin yang tambahan. Wa waqa'adan, terdapat atau terjadi Zarkasi bagi Imam Zarkasi bi qawaidi, dalam qawaidahnya Imam Zarkasi, wa naqalahu, dan menukil pada ma waqa'a fi Zarkasi siapa al-alamah, orang yang alim, Abu Mas'ud ya.
wa banu dhahir fi hasyiatil minhaj, dalam hasyah al-minhaj apa ya yang dinukil annahu sunnya sya'an itu yustaratu disyaratkan aidan sama seperti hal istirat ya hasabir ruku mahsubir ruku apa ayakuna adanya siapa imam itu ahlan orang yang ahli litahammuli pada menanggung. Ditambahkan lagi oleh Imam Zarkashi dalam kitabnya, ditambahkan koinnya imamnya ahlan litahammul, orang yang mampu untuk menanggung jamaah. Nah, berarti yang ghairu ahlan siapa? Contohnya sobi, salatnya sah tapi dia tidak ahlan litahammul. Sobi salatnya sah ya, tapi dia tidak ahlan litahammul ya, nggak mampu untuk menanggung jamaah. Nah, ada syarat tambahan bagi Zarkashi itu ahlan litahammul. Kalau kana ya, maka apabila ada siapa imam itu sobian anak kecil lam yakun maka tidak ada siapa imam itu mudrikan, lam yakun maka tidak ada siapa masbuk. Kalau imamnya sobi lam yakun maka tidak ada siapa masbuk itu mudrikan, orang yang mendapati lirrakaati pada rakaat. Alasannya imamnya ghairu tahammul di annahu karena sunya sobi itu laisa tidak ada siapa sobi itu ahlan yang ahli litahammuli pada menanggung jamaah. Tamin sumakon wallahu a'lam bishawab.